Bukankah aku udah menceritakan saat kita tinggal di Mansion Richard? Setiap malam Tuan Leo selalu memastikan keadaan Kaneta. Tanpa kakak sadari, apa namanya kalau bukan cinta? Ya, setelah Arneta mengetahui semua rahasianya dan Yogi 1 bulan yang lalu, Sasa pun akhirnya menceritakan semua yang diketahuinya pada Arneta. Begitupun dengan Yogi yang menjelaskan alasan keberadaan pria itu di dekat mereka. Dia mencintaiku bahkan mengetahui kehamilanku. Tapi nyatanya sampai dengan saat ini pria itu tetap berada di Paris bersama istrinya. Lirih Arneta dengan tersenyum sinis, karena seharusnya pria itu datang menemuinya dengan mengembalikan Ivy. Meskipun alasan pria itu membawa Ivy agar dia berkonsentrasi dengan kehamilannya. Tapi tetap saja apa yang dilakukan Leo terlalu pengecut di mata Arneta. Leo tidak pernah sekalipun meminta maaf atas semua perbuatannya. Jadi bisakah Arneta mempercayai jika pria itu sangat mencintainya? Itulah brengseknya Tuan Leo. Dia mencintaimu tapi juga tidak bisa melepaskan nyonya anak. Sahut Sasa dengan kesal. Hei, kau jangan bicara sembarangan. Baik Arneta maupun Sasa sama-sama menatap pada sosok pria yang baru aja memasuki butik mereka. Bukankah aku udah mengatakan jika Tuan Leo tidak bisa meninggalkan nyonya anak karena janjinya? Kau lagi. Umpat Sasa dengan semakin kesal, apalagi setelah mendengar pembelaan pria itu untuk majikannya. Sekali-kali bisa tidak, kau itu tidak membela tuanmu? Yogi menggelengkan kepalanya. Sudah menjadi tugasku untuk membelanya, meskipun salah. Apalagi yang aku katakan tadi adalah kebenaran. Tuan Leo terikat pada nyonya anak karena janjinya. Ucapnya kembali dengan sedikit frustasi. Karena udah berulang kali Yogi menjelaskan hubungan seperti apa yang dijalani tuannya dan juga nyonya anak. Tapi kedua wanita yang ada di hadapannya itu tidak mempercayainya sama sekali. Terikat janji? Sasa menatap Yogi dengan mencemooh. Dia mencintai Kaneta, tapi tidak bisa meninggalkan nyonya anak karena janjinya. Atau jangan-jangan dia menginginkan keduanya. Ya kalau bisa keduanya, kenapa tidak? Jawab Yogi dengan asal yang ternyata membuat Sasa marah. Kepikir Kaneta mau? Ya siapa tahu, kalian diamlah. Sela Arneta dengan menatap keduanya. Kenapa setiap kali bertemu kalian pasti berdebat? Tanyanya dengan tidak habis pikir pada kelakuan Yogi dan Sasa yang bagaikan kucing dan anjing, tapi anehnya mereka begitu kompak saat menjalankan misi dari Leo. Si tua itu yang selalu mencari perkara. Ucap Sasa membela diri. Kau bilang apa? Aku tua? Sahut Yogi tidak terima. Keduanya pun kembali berdebat, membuat Arneta kesal sampai harus menggebrak meja, hingga keduanya kini terdiam, tidak berani mengeluarkan satu kata pun. Yogi, ada apa kau kemari? Tanya Arneta to the point. Karena pria itu sampai mendatanginya pasti ada sesuatu yang ingin disampaikan. Yogi menarik napas lalu mengeluarkannya dengan perlahan sebelum menyampaikan sesuatu yang ingin disampaikannya. Tuan Leo udah mengetahui tentang rencana pernikahan Anda dengan Tuan Chandra. Baguslah. Jadi tuanmu itu tahu kalau dia udah tidak mempunyai kesempatan untuk bersama Kaneta. Sah. Arneta menggelengkan kepalanya lalu menatap pada Yogi. Lalu apa lagi? Yogi hanya diam, dia tidak mungkin memberitahu pada Arneta jika kemungkinan besar tuannya itu akan kembali ke Jakarta untuk menggagalkan rencana pernikahan Arneta dan Chandra. Ya, walaupun tadi malam tuannya itu tidak membahas hal tersebut, tapi sebagai orang yang mengetahui dengan baik bagaimana karakter Leo Richard, maka udah dapat dipastikan pria itu akan kembali ke Jakarta. Sementara itu di tempat yang berbeda, Leo yang udah menjemput Ivy dari sekolahnya langsung membawa putri kecilnya itu kembali ke kediamannya.
Ana yang melihat kedatangan suami dan putri sambungnya tersebut tanpa terkejut karena tidak biasanya mereka pulang lebih awal. Terlebih saat melihat bagaimana dingin dan menakutkannya ekspresi wajahnya Leo. Dalam hati Ana bertanya, apakah suaminya itu masih marah dengan kejadian kemarin malam? Tapi seharusnya dialah yang berhak untuk marah, karena pria itu hampir aja menamparnya hanya karena Arneta. Kalian udah pulang? Kenapa pulang lebih awal? Apa kau tidak ke kantor? Semua pertanyaan itu meluncur dari mulut Ana, sembari mengikuti langkah Leo yang kini menyerahkan Ipi pada pengasuhnya. Leo, perkataan Ana kembali ditelannya saat melihat Leo memerintahkan para pelayan. Cepat, kemasi pakaian Ipi dan pakaianku. Perintah Leo dengan menyela perkataan Ana. Mengemasi pakaian? Memangnya kalian mau kemana? Tanya Ana dengan bingung dan panik, terlebih saat melihat ekspresi suaminya yang semakin menakutkan. Leo sendiri masih diam tidak mempedulikan pertanyaan Ana, karena menurutnya udah tidak ada lagi yang perlu dibicarakan di antara mereka. Mengingat apa yang udah dilakukan wanita itu di belakangnya, dia pun lebih memilih memasukkan beberapa berkas penting yang harus dibawanya ke Jakarta, karena kepergiannya kali ini akan memakan waktu yang cukup lama. Leo, jawab aku, kalian ingin pergi kemana? Ana yang semakin panik menarik lengan pria itu. Sungguh, dia merasa sangat takut jika suaminya pindah tempat tinggal, karena yang udah-udah, jika mereka bertengkar, dia pasti memilih pergi ke apartemen. Kalian ingin pergi kemana? Tanyanya kembali dengan sedikit emosi, karena Leo tidak juga menjawab pertanyaannya. Kami akan kembali ke Jakarta, jawab Leo dengan datar dan dingin. Jakarta? Ana yang terkejut sampai terdiam beberapa saat. Untuk apa kalian ke Jakarta? Jangan bilang kalau kau ingin menemui wanita itu. Mengingat Ipi pun ikut pergi bersama Leo. Bukan hanya menemuinya, tapi aku juga ingin tinggal bersamanya. Apa? Ana yang terkejut sampai memundurkan langkahnya. Kau pasti bercanda kan? Lirihnya dengan tersenyum. Tidak mungkin Leo meninggalkannya, karena itu sama saja dengan mengingkari janji yang pernah diucapkan pria tersebut. Apa aku terlihat seperti sedang bercanda? Leo balik bertanya masih dengan raut datar dan dinginnya. Ana menggelengkan kepalanya dengan perlahan. Tapi kau tidak bisa pergi meninggalkan aku. Ingat dengan janjimu. Leo yang sejak tadi menahan kemarahannya, kini meledak dengan menarik kasar tangan wanita yang berdiri di hadapannya. Aku tidak pernah melupakan janjiku. Kalau tidak, udah sejak dulu aku ceraikan. Sentaknya dengan mendorong Ana. Melihat kemarahan yang besar di dalam diri suaminya, Ana pun menjadi ketakutan. Sungguh dia tidak mengerti kenapa Leo terlihat begitu marah, hanya karena pertengkaran mereka tadi malam. Bahkan Leo sampai memutuskan untuk pergi dan hidup bersama Arneta. Tapi tadi kau bilang ingin tinggal bersama wanita itu? Dia tersenyum dengan sinis. Janjiku tidak akan pernah menceraikanmu sebelum kau yang memintanya. Jadi aku yang tinggal dan menikah kembali dengan wanita manapun. Tidak akan melanggar janji itu. Dek. Menyadari apa yang diucapkan Leo itu memang benar adanya. Ana pun hanya bisa terdiam tanpa mampu untuk menyangkal. Ya, Leo memang hanya berjanji tidak akan menceraikannya sebelum dia yang memintanya. Jadi pria itu bisa bebas untuk pergi dan tinggal bersama wanita lain meskipun status mereka masih terikat tali pernikahan.